setelah sekian lama kita nggak podcast. Ada yang nanyain Apa? Itu ngeliatin gitu. Rusak. Ya mau kancil. Kancil lupa ya, itu lupa. ya Allah Kalau ke hewan-hewan lupa, kalau ke uang mah inget. Aduh, mohon maaf ya. tarik salah Iya, boleh beda-beda. Kancil dasarnya. ningalikeun Ya, sekarang aku lagi ada di ruangan PAUD Selendang Sutra punyanya Bunda Nita ya. dan keluarga. Oh iya, punyanya keluarga Bunda Nita begitulah. Berhubung aku juga punya keponakan yang mau dimasukin ke sekolah Emang ini. anaknya enggak? Kan masih kecil anak aku, masih umur 1 tahun. Bentar lagi ulang tahun, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bocoran. Aku tuh mau nanya-nanya Bun, ini udah buka kan pendaftaran? Udah dari bulan April udah buka. Tapi keponakan aku belum didaftarin ya, nanti aja. Karena Belum fotokopi soalnya tempat fotokopi jauh. Pembukaan dari kapan itu? Sebenarnya sih apa sih resminya itu dari akhir Mei, cuman dari bulan April tuh udah banyak yang nanya-nanya gitu, jadi ya udahlah gitu, apalagi yang udah datang langsung kan nanyanya diusir. Terima. Oh maksud nanti jadi ya udah dikasih formulir aja, cuman resminya mah akhir Mei lah gitu, awal Juni. Awal Juni. Dan masuk kapan? Harusnya masuk. Tanggal 19 Juli. Cuman berhubung ada itu pelajaran PPKN. PPKM. Oh bukan PPKN, kirain pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu. Ya. Pokoknya emang ada si PPKM ini, jadi ya Allah gimana, belum ada keputusan dari atasnya. Tapi walaupun kayak gitu tetap buka pendaftaran kan? Iya lah, buka pendaftaran. Udah berapa yang masuk Bun? Baru 21. Satu lagi berarti ke 22 kayak tanggal lahir aku. Jadi gue nungguin ke 22. Enggak, maksudnya tanggal lahir aku 22 April gitu. Sampai di merek kado Sama subscriber sama kayak aku, maksudnya tanggal lahirnya kalau satu lagi ya berarti ntar keponakan aku itu ke 22 ya. Iya, mudah-mudahan atau cepet-cepet. Mudah-mudahan ya. Nah, berhubung ini apa maksudnya berhubungan dengan pendaftaran, berapa nih pendaftaran masuk ke PAUD? Jujur apa bohong? Kalau ke ibu saya Jujur pengen lah, bohong. jujur ya guys, gak boleh bohong ya. Kalau ke ibu pengen bohong. Gimana kalau ke aku gimana? 10 juta gitu. Wow, ya Ajkia. Kok diomongkan? Iya, Jadi kalau jujur ya, jujur. kayak Kau lagunya bukaan. aja. Iya. Ada. Tahu di lagu itu bisa. Nah, gimana? Jadi kalau di PAUD Selendang Sutra itu udah ini tahun kedua, berarti kita tahun ketiga kita memberlakukan kalau untuk pembayaran, kecuali yang kayak seragam gitu ya. Kalau kayak pendaftaran kita nggak ada uang pangkal, nggak ada uang bangunan, terus kita pendaftaran sama SPP udah 3 tahun berjalan dengan metode infak seikhlasnya aja. Guys, jadi ya nggak ada uang pangkal, nggak ada uang bangunan, pendaftaran dan SPP seikhlasnya, semampunya ya. Mampunya seikhlasnya, iya. Pokoknya harus ikhlas aja, harus ngasih uang ke Jadi kita. nggak ada minimal, nggak ada maksimal, nggak ada berapapun. Nggak ada. Berarti kalau kayak aku juga misalkan pas-pasan nggak megang uang nih lagi panen beras, itu pakai beras gak apa-apa? Bisa nggak? Belum ada sebenarnya emang kasus gitu, belum ada, cuman mungkin kita nganter dulu ibu ke warung. Ngarang tapi aku nggak punya sawah guys. Bocoran lagi, ternyata kan dia kaya. Nggak punya sawah guys. Nah, berarti ya udah ya, buat yang mau ngedaftarin anak-anaknya ke sini boleh banget dengan pendaftaran seikhlasnya. Jadi bisa meringankan di masa-masa pandemi ini gitu. Jadi anak tetap
pinter tetap Tapi banyak yang suka nanya apa teh, ih maknya gitu kan, maknya tuh siapa sih? masa maknya main indungnya mandra Si Dua. sama kayak tadi kakak si Dua di mandra Lain tuh si Mandra, mama mana? itu bener. Komen yang bener yang mana? Kalau yang salah si bunda Nonton terus sih. jarang kan itu mah film jadwal kan aku mah anak zaman now. Suka banyak yang nanya kunaon, Masa kenapa, sih, gitu kenapa. Jadi kok aku dijelasin ya supaya Iya. meluruskan apa teh apa sih pertanyaan-pertanyaan di luar. Jadi Iya. banyak yang nanya teh kok bisa maknya sih masa sih gitu infak seikhlasnya, terus gimana buat keseharian Pak Un. Jadi itu berawal sebenarnya sebelum corona mah masih normal tuh, masih normal. Maksudnya ada seikhlasnya itu bukan karena corona. asalnya Corona. asalnya karena sebelum corona itu masih ada infak bulanan. Iya. Ada infak bulanan, SPP bulanan, terus daftar juga ada lah, walaupun gak terlalu besar kayak sekolah-sekolah lain gitu kan. Tapi pas saat masuk ke corona ternyata banyak orang tua murid yang kena dampak dari corona. Ada yang dipecat lah, ada yang kena PHK sama lainnya, ada yang usahanya jadi turun kayak yang Sampai anaknya mau dagang-dagang mah. diberhentiin gitu. Berhentiin sih enggak, cuman kelihatannya orang tua teh bingung gitu, bingung harus gimana, meureun gak enak ke sekolah, kita juga. Nah dari situ kita kita kan maksudnya di PAUD Selendang Sutra itu istilahnya udah pernah dengar ini belum slogan PAUD Selendang Sutra? Melayani lah. Sekolah penuh cinta, sahabat keluarga. Oh, nggak tahu kan gitu. aku belum pernah masuk ke ini. Jadi kita itu ngajar anak-anak tuh beneran kayak kita itu ke anak sendiri gitu. Jadi kan giliran mereka lagi susah, anaknya juga misalnya kesusahan, kita juga ngerasain kasihan kalau sampai nggak sekolah. Akhirnya ya udah dicobain tuh. Bismillah lah haula, kita ini deh infak seikhlasnya aja gitu. Terus guru-guru juga sempat gini, aduh meureun guru-guru di sini juga aduh bingung takut nggak kegaji meureunnya gitu. Cuman aku yakinin insya Allah kalau rezeki mah Allah yang atur. Kita kerja aja semaksimal mungkin, seikhlas mungkin lillahi ta'ala. Allah yang ngasih rezeki bukan dari tangan orang tua murid gitu. Pokoknya Allah yang ngasih rezeki semuanya. Ternyata alhamdulillahnya yang tidak disangka-sangka setelah bukan gratis ya, seikhlasnya, pokoknya kita umumin ke orang tua gini, pokoknya mulai bulan depan infak bulanan seikhlasnya, daftar juga seikhlasnya. Dari rumah orang tua itu tiap bulan harus sudah si uang seikhlasnya itu dimasukin ke amplop kosong yang tidak boleh dikasih nama. Nanti di sekolah pada saat rapat bulanan orang tua nyimpan aja ke kotak infak gitu. Oh, jadi kita itu jadi nggak apa ya, nggak misalkan oh ini mah dari si ini nih dalamnya segitu, sama jadi aja tuh kalau gitu jadi mah. disatuin gitu. Jadi Disatuin. Ternyata pada saat bulan ke-1, bulan ke-2 berlanjut, bulan ke-1 emang drop banget, tapi dari bulan ke-1 aja kita tuh tiba-tiba dapat pemasukan yang lain, adalah sumber lain gitu yang nggak disangka-sangka. Jadinya gaji ke guru aja bukannya turun malah bisa naik. Alhamdulillah. Setelah dibebasin infak itu, terus tiap bulan setelah kita hitung misalnya ya habis rapat kita hitung nih perolehan infak bulan ini, itu cukup buat ngegaji guru-guru gitu, malah bisa naik gaji. Padahal itu nggak ditakar ya kan, biasanya kan sebelum seikhlasnya itu sebulan 50 atau berapa kan ada 35 kalau di sini 35 kalau sampai 50 ya 35. Nah dari situ kita aku sih pribadi tambah yakin, nambah yakinin ke yayasan, ke guru-guru tuh, lihat gitu rezeki dari Allah mah. Di saat kita mempermudah orang lain ternyata Allah lebih mempermudah kita. Terus tiba-tiba di bulan November kita dapat rehab yang dari anggaran desa. Itu kan rezeki ya, kalau misalnya dihitung-hitung dari mana kan puluhan juta seperti itu. Betul. Kita dapat rehab, terus kita juga dapat bantuan segala macam lah, ada dari mana-mana gitu. Dan itu nggak kita rencanakan, tiba-tiba aja Allah datangin aja gitu. Jadi setelah
setelah itu ya udah dilanjutkan lah sampai sekarang, walaupun misalnya yang sudah terdampak corona juga sekarang udah pada kerja lagi, udah pada punya penghasilan lagi gitu kan setelah corona turun naik mah. Ya udahlah kita lanjutin aja, kita kayaknya nyaman aja gitu infak seikhlasnya. Nyamannya gini, kalau dulu pada saat infak ditentuin ya, misalnya Ibu Yayu teh orang tua murid saya. Iya. Infak ditentuin kan, kalau ditentuin mah ada kartunya kan, ada kartunya. Iya. Terus tiap bulan misalnya nyetor ditulisin. Giliran belum bayar sok tinggal wae kan. Misalnya ketemu, ih si eta mah can bayar, si itu mah can bayar, si itu mah, karena kita juga apal di kartu. Ada catatannya. Kalau sekarang mah kan kita nggak tahu siapa yang udah bayar, siapa yang bayar segini. Jadi hati itu plong aja gitu. Oh iya. Gitu. Jadi Terus ada yang ngeganjel ya. terus orang tua murid juga pada saat ngasihinnya juga kan nggak ada beban meren. Dia mau ngasih berapa pokoknya mah. Oh iya, ada satu syarat, sama aku tadi dikasih tahu ke orang tua murid, syaratnya boleh infak seikhlasnya, tapi pada saat masukin uang infak ke kotak infak kita harus sambil berdoa. Harus sambil berdoa, mendoakan anaknya supaya cepat lah, maksudnya supaya menerima ilmunya cepat dari kita, terus supaya merekanya juga berkah rezekinya, supaya sekolah kita berkah, sukses, mendapatkan berbagai prestasi. Oh, jadi pas nyimpen amplop itu harus sambil berdoa dalam hati walaupun gitu ya? dalam hati. Nggak pakai mic? Boleh pakai mic juga, di masjid juga boleh gitu. Ya jadi jangan gimana ya, jangan berkecil hati misalkan, ih aku mah orang nggak punya misalkan Iya, gitu. gitu. Terus pengen nyekolahin di PAUD, gimana kalau misalkan infaknya sedikit dan punyanya juga segini. Jadi jangan takut karena si amplop nggak boleh ditulisin, dia jangan dikasih nama, terus ntar dikasih disimpan di bebarengan sama yang lain di kotak gitu. Terus ini juga namanya teh, kita akhirnya setelah rapat dan sebagainya ya udah gitu. Kalau dulu kita punya tujuan kan, kita ingin mencerdaskan anak-anak usia dini. Iya. Tapi tetap aja pada prakteknya yang nggak bisa bayar, nggak punya uang, tetap aja kan nggak bisa sekolah. Kalau sekarang mah benar-benar tercapai tujuan itu. Pokoknya dari berbagai kalangan, ayo kita sama-sama gitu. Dari berbagai kalangan, akhirnya kita dapetin tuh cara mendapatkan tujuan yang kita pengen. Kita pengennya mencerdaskan anak-anak usia dini itu dari berbagai kalangan, mau yang atas, tengah, bawah. Silahkan ayo sama-sama gitu, jangan memikirkan nominal dulu. Dan insya Allah sih, dan sepengalaman aku nih udah 2 tahun dibebaskan, nggak ada gitu yang ngasih 1000 perak mah, nggak ada. Nggak, pasti mikir juga bener. Ini misalkan ya Bun, ada anak PAUD ini mah, misalkan yatim piatu bener-bener gak mampu, kayaknya bisa kita bantu infaknya pakai Amira ya. Kalau ada yang mau misalkan Iya, boleh. bener-bener punya anaknya pengen disekolahin gitu tapi nggak mampu gitu, misalnya yatim piatu atau yatim kan nggak ada bapaknya, misalnya sama neneknya, sok daftarin aja, insya Allah kita bantu lewat Amira ya. Ini spontan banget, nggak Kayaknya Cici kayaknya mikir gitu, tapi bagus Cici mikirnya. Cici dulu ranking 1 ya. ranking 2 karena tulisannya jelek. Ya Allah, alhamdulillah alamin, podcastnya sangat berfaedah. Jadi dibuka, tapi juga aku jadi Iya, daftarin ke sini. enggak, soalnya Amira misalnya kita kumpulin per bulan, terus kan berapa aja ke sini meren kan? Iya. Ya udah, berarti tuh dibuka pendaftaran untuk yang yatim piatu. Yang benar-benar mau nyekolahin anaknya. Yatim piatu apa yatim piatu apa yatim? Ya gimana dulu lihat sikonnya piatu juga, misalkan kalau punya bapak, kalau bapaknya misalnya nggak tanggung jawab, jangankan yang piatu, yang kadang yang masih bapak sendiri ada, ibu sendiri ada, nggak ditanggung jawab, adalah kisahnya. Parah. Oh ya bener ya, ini serius buat siapa aja yang ngeliat video ini, yang mau nyekolahin anaknya, yang nggak mampu banget, misalkan punya suami tapi suaminya sakit, tapi pengen anaknya pintar, nggak apa-apa. Selingkuh gimana? Jangan, kalau itu mah di diskualifikasi. Nggak bisa, nggak bisa itu mah. Di diskon. Iya. Diskualifikasi. Ya itu maksudnya itu, cuman lidah saya tidak bertulang. Berarti sama nu tanah tulangan.
hari dibuka pendaftaran di PAUD Selendang Sutra untuk anak yatim piatu atau yatim secara gratis. Iya, dengan Dengan bantuan Amira, kerjasama dengan Amira. Aksi Mama Infak bersama Kabupaten Sukabumi. Udah berapa itu ya? Ini sekalian menyambung ke Amira juga ya. Kita itu alhamdulillah udah berjalan berapa? 2 bulan, 3 bulan. Amira ada berapa bulan ya? Ya alhamdulillah pokoknya udah jalan beberapa bulan gitu. Kayaknya Alhamdulillah lebih dari 3 bulan ya. Alhamdulillah bisa Saya kan bertahan dan tambah besar gitu. ngelewatin Idul Fitri, puasa juga udah ada Amira. Iya, alhamdulillah kita itu jadi sebisa mungkin lah menyalurkan dari impak mama-mama itu bisa buat anak yatim, kadang buat anak yatim, buat pembangunan. Kadang mah ada yang nanya gini, oh Amira mah berarti mama-mama nanti nu banyak duit. Padahal enggak ya guys, enggak banyak. Ya amin ya. Amin. Cuman kita itu nyisihin dari misalkan suami ngasih berapa gitu. Kita bocorin aja. Jadi per minggu itu mama-mama tuh enggak sebenarnya mah nominalnya relatif yang kecil. Misalkan 20 Per juga orang itu diterima ada 20 gitu. ribu, ada 15, ada 30, 40 itu tuh biasanya mereka itu nyisihin tiap hari ya dari sisa Iya, dari belanja sisa 2.000, uang belanja. 3.000. Terus nanti Kamis itu disetorin ke Amira gitu. Jadi tiap hari Jumat Enggak di faktor harus gede, enggak usah malu walaupun 10.000 mau 5.000 mau berapapun pegawaian diterima gitu, enggak apa-apa gitu. kita nggak jejegeun. Alhamdulillah udah ke panti jompo udah ya, yatim. Orang jompo, yatim, terus masjid, Iya, sholat, pembangunan. terus Nah, sekarang rutin Jumat, program baru kita buat yang mau sekolah, Iya, tapi yatim piatu, pendaftaran dan pokoknya kabarin aja ke Bunda Dita bisa langsung atau ke aku bisa langsung, nanti kita cek ke itu, kalau udah itu bisa kita daftarin ya lewat bantuan Amir. Mudah-mudahan bisa selamat ulang tahun. belum udah kelewat. Si Nabila. Terus ini soal PAUD gimana? Masih Silakan. ada yang digituin? Ya pokoknya intinya mah alhamdulillah mulai dari tahun 2019 sebenarnya mah ya pas awal-awal mah sok ada ringrangnya. Apalagi aku kan istilahnya ngatur keuangan dan sebagainya, takut guru bulan ini kagak gitu sebenarnya. Tapi alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillah ternyata alhamdulillah lancar gitu. Allah yang melancarkan, pokoknya mah tiap mau tambah gajian nih tapi alhamdulillah suka dimudahkan, malah mah kayak kemarin akhir tahun ajaran juga bisa ngasih lebih lah gitu. Alhamdulillah ya, bisa ngasih THR banyak ya. Amin. Dan intinya terus yang keduanya lagi ya nyaman aja gitu, nyaman sama orang tua murid, nggak ada Kan kalau yang SPP yang dicatat itu misalnya 35 apa 25 aja ya yang kecil. Tapi kalau kita per bulan nggak bayar, tahu-tahu kan udah setahun 10 bulan 250 kan berat. Kadang ada yang sampai keluar tunggakan gitu. Kalau kayak gini kan nggak kelihatan kan yang apa? Ya pokoknya mah tiap bulan. Jadi yang aku perhatiin sih gini, jadi justru semenjak kayak gitu, kalau dulu pasti ada yang nunggak tuh minimal 2 bulan 3 bulan mah pasti aya wae. Malah ada yang misalnya di akhir tahun jadi udah gede banget, 35 dikali 12 bulan. Tapi kalau yang sekarang yang aku perhatiin itu mereka lancar tiap bulan pasti bayar walaupun nominalnya beragam, beda-beda. Gitu. Makanya aku suka bilangin ke guru-guru kalau lagi bukain amplop nih, berapapun isinya di dalam ikhlas gitu, bahagia. Tapi aku juga ada pernah sih yang ngejapri, mungkin tahu sering main kesini, sering itu sama si Bunda. Itu orang berapa ya kalau orang-orang katanya apa bayar SPP itu nggak tahu, tapi lupa, emang asli lupa orangnya, bukan ngelupain, pokoknya lupa weh, nggak tahu orang itu udah nyekolahin apa mau nyekolahin, ya lupa itu ngejapri karena banyaknya chat, sombong sedikit. Karena banyaknya chattingan di WA, jadi lupa itu siapa orang yang WA gitu, berapa ya, katanya malu kalau sedikit segini malu gitu. Nah sekarang udah ada jawabannya, nggak usah malu karena dimasukin ke kotak dan nggak dikasih nama gitu ya. Tapi intinya itu harus kita saling doain aja biar berkah, biar apa ya, sekolah berkah, keluarganya juga berkah, dan yang penting si anak-anaknya itu menerima ilmunya cepet. Amin. Gitu, lewat perantara kita. Nah guys, karena
tadi di dalam ruangan udah kesorean banget, jadi kita pindah dulu keluar nih. Dan Ada ada pemandangan yang tuh iklan ya itu. Pokoknya kayak gitu aja lah. Yang tahun sekarang mau masuk sekolah, bingung mau sekolah di kemana, jangan ragu sekolah di PAUD Selendang Sutra Kabupaten Sukabumi, alamatnya di Kampung Cipendei, RT 4 RW 5 Desa Mangkalaya, Kecamatan Gunung Buloh, Kabupaten Sukabumi. sip. Nanti hubungin aja nih, di sini ada nomor WA-nya ya. Bisa dong. Bener ya? Edit. Ya udah, sekian dan terima kasih. Terima kasih Sukabumi.